Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita memulai ibadah kita hari ini dengan Miss Diana dan Miss Rini. Dan kita mau memuji Tuhan, namun kita harus bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi dari lagu It's Good to See You Here With Me. Yuk kita bangkit berdiri, pakai gerakan ya. Yuk adik-adik, pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami, tidak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan ya pada minggu ini, yaitu dari titah ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami,
kuatkan kami untuk dapat melakukannya. Amin. Ya adik-adik, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ya, kita harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana? Ya, di Alkitab. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk kita sambil menyanyikan sambil buat gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya dek. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan yang menjadi epistel untuk kita pada bulan ini, yaitulah dari ayat ulangan dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 31 yang berjudul Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia memurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pengakuan iman. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana iman anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan
mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 88 tentang bahasa cinta. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Sir Doni. Hari ini Sir berharap semoga Miss dan Sir serta adik-adik semua baik-baik, sehat-sehat dan bersukaria karena ada Tuhan di hati kita. Oke? Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap anugerah dan berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Berkatilah juga firman Tuhan yang akan kami dengar, agar dapat menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sekarang hari ini adalah diambil dari Ulangan 6. Ayat 4 sampai 9. Jadi adik-adik baca di rumah, ya, adik-adik baca di rumah masing-masing. Dan judul kita hari ini tentang firman Tuhan itu yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Oke? Sir akan menjelaskan kepada adik-adik semua bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus patuh dan taat kepada perintah orang tua kita, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Sir berharap bahwa adik-adik semua tidak ada yang suka melawan perintah orang tua, karena jika kita melawan orang tua itu berarti kita melanggar perintah Tuhan, karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita yaitu supaya kita mau mengasihi Tuhan, orang tua dan sesama. Mengasihi Tuhan haruslah dengan segenap hati, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan mau mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu
mengasihi teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah, teman-teman di sekitar rumah, dan lain-lain. Semua harus saling mengasihi dan jangan menghina, mengejek, menyalahkan teman, membuli, dan lain-lain. Namun harus saling menolong dan membantu. Mari kita saksikan kisah si semut dan kepompong. Dongeng anak dengan judul Semut dan Kepompong. Di suatu hutan yang hijau dan asri, hiduplah berbagai binatang, baik yang buas dan jinak. Ada si raja hutan, yaitu singa. Ada pula harimau, kancil, jerapah, gajah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ada pula hewan-hewan kecil yang hidup di sana, seperti kelinci, burung, capung, dan sebagainya. Kehidupan di hutan tersebut sangatlah menyenangkan. Hewan-hewan dengan bebas dan gembira melakukan aktivitasnya masing-masing. Namun pada suatu hari, hutan itu mendadak menjadi sangat gelap. Awan hitam tiba-tiba menyelimuti hutan. Semua hewan yang berada di hutan itu kaget. Mereka dengan kompak melihat ke langit. Lalu hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Hewan-hewan pun berlarian. Mereka berlarian ke semua arah, menyelamatkan dirinya. Krak, krak, krak. Terdengar bunyi dahan-dahan mulai patah. Banyak pohon yang tumbang. Badai baru berhenti saat pagi menjelang. Saat matahari kembali bersinar hangatnya. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya yang jauh di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah akibat terkena badai kemarin. Si semut pun bergumam, Alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku. Aku bisa pergi kemana-mana saja asal aku mau. ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulangi perkataannya kepada hewan yang ditemuinya di hutan. Badai yang menerpa hutan kemarin juga menyisakan kesedihan. Banyak hewan yang tidak bisa menyelamatkan diri dan menjadi korban ganasnya badai kemarin. Beberapa hari kemudian, semut keluar dari sarangnya. Ia bermaksud mencari makanan. Di perjalanan pun ia berdendang dengan riang. Tetapi tanpa disadari, semut mendekati bahaya. Semut menginjak tanah berlumpur. Ia tidak tahu kalau itu adalah lumpur hisap. Ya, lumpur hisap. Semakin si semut itu bergerak, maka semakin cepat pula ia tersedot masuk ke dalamnya, hilang dan mati. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Keluh
semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam di dalam lumpur. Tolong! Tolong! Teriak semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya, mencari sumber suara itu. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Kupu-kupu itu lalu hinggap di dekat semut. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut kepada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur hisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur hisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu pun menjawabnya, "Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk saling menolong, terutama terhadap teman yang sedang kesusahan. Karenanya semut, kamu jangan pernah mengejek hewan-hewan lain, karena setiap makhluk hidup pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan." Sejak saat itu, semut dan kupu-kupu menjadi sahabat karib. Oke adik-adik, adik sudah melihat dan menonton tentang si semut dan kepompong. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita dan teman-teman dimanapun berada. Seperti si kupu-kupu yang telah disakiti semut, tapi dia tetap menolong semut dari lumpur. Oke adik-adik, itulah kesimpulannya. Kita tirulah si kupu-kupu, si kepompong. Oke, amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mampukanlah kami untuk mengasihi Tuhan, orang tua dan keluarga beserta teman-teman kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti suruh mama papanya untuk memberikan ke gereja ya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Tison Adong Puguan Tuhan. Dengan
Bapa, kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasih-kasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Buat pengumuman hari ini, kami guru-guru sekolah minggu dan sesi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 4 Juli 2021. Semoga panjang umur dan sehat-sehat dan semakin pintar. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. 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 Tuhan cinta sem
semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua